mantik dan logik. Teman-teman semua yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk melaksanakan presentasi. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sanjung agukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi kami yaitu penalaran. Adapun kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri Afila Auliani sebagai moderator, Anisya Rinanda dan Rini Yunisa sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja saya buka presentasi pada kesempatan kali ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, teman-teman langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Anisya Rinanda. Kepada Saudari Anisya Rinanda, dipersilahkan. Baik, pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu kegiatan atau suatu proses, suatu aktivitas berpikir yang sistematik yang menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Lalu proses benalar seseorang berpengaruh terhadap penarikan kesimpulan, di mana dalam proses tersebut dipengaruhi oleh faktor subjektif, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan dirinya, serta faktor objektif, yaitu nilai-nilai yang berlaku secara umum. Adapun macam-macam penalaran ada dua, yaitu penalaran secara langsung dan juga tidak langsung. Di mana penalaran langsung itu yang premisnya hanya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan proposisi lain sebagai kesimpulannya. Penalaran langsung ditarik hanya dari satu premis saja. Sedangkan penalaran tidak langsung, penarikan konklusinya atas lebih dari satu proposisi. Konklusinya ditarik dari dua premis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afdila. Oke, baik. Terima kasih Anisya Rinanda. Untuk materi yang selanjutnya mengenai metode penalaran. Mengenai metode penalaran ini ada dua macam, yaitu yang pertama penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan metode berpikir dalam menerapkan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya yang dikaitkan ke dalam bagian Afina nggak kelihatan yang khusus. Nah, di dalam penalaran deduktif ini ada pernyataan silogisme, di mana mencakup 3 unsur, yaitu yang pertama premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Nah, premis mayor dan premis minor ini harus berupa fakta yang konkret, artinya kebenarannya dapat dibuktikan. Contohnya seperti yang bisa teman-teman lihat, di situ ada premis mayornya, semua siswa SMA kelas 10 wajib mengikuti pelajaran sosiologi, diikuti oleh premis minor yang mendukung premis mayor, yaitu Bob adalah siswa kelas 10 SMA. Dapat ditarik kesimpulan, Bob wajib mengikuti jam pelajaran sosiologi karena Bob merupakan siswa kelas 10 SMA. Next, Afina. Mengenai penalaran induktif. Penalaran induktif adalah metode yang dipakai dalam berpikir dengan bertolak pada hal yang sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Nah, di dalam penalaran ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan yang sifatnya umum. Contohnya, bukti 1, logam 1 apabila dipanaskan akan memuai. Bukti yang kedua, logam 2 apabila dipanaskan akan memuai. Bukti yang ketiga, logam 3 apabila dipanaskan akan memuai. Lalu ditarik kesimpulan bahwa semua logam apabila dipanaskan akan memuai. Next, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rini Yunisa. Kepada Rini Yunisa dipersilakan. Menurut John Dewey, proses penalaran manusia dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian, rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. Selanjutnya, timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa rasa reka-reka, hipotesis,
hipotesis, inferensi atau teori. Tahap selanjutnya, ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti. Dan yang terakhir, menguatkan pembuktian tentang ide-ide tersebut dan menyimpulkan melalui keterangan-keterangan ataupun percobaan-percobaan. Ciri-ciri penalaran. Yang pertama, logis. Penalaran itu harus mengandung unsur logis. Artinya, pemikiran yang dapat ditimbang dengan objektif yang berdasarkan pada data yang sahih. Yang kedua, analitis. Yang dimaksud analitis yaitu kegiatan penalaran yang tak terlepas dari daya imajinatif pada seseorang dalam hal merangkai, menyusun atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. Dan yang terakhir, rasional. Rasional adalah apa yang sedang dinalar menjadi fakta atau kenyataan yang dapat dipikir dengan mendalam. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami